eh, perkara yang telah ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu masalah disyariatkannya cadar. Ya, bahkan disyariatkan cadar adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Hanya saja mereka khilaf tentang apa hukumnya, wajib ataukah sunnah. Ya. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i atau mazhab ulama Syafi'iyah yang terpilih di mereka yang muktamad, yaitu menjadi pegangan bagi mereka adalah cadar hukumnya wajib. Benar ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak wajib, tapi yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya cadar hukumnya wajib. Maka aneh di zaman sekarang di tanah air kita yang mengaku-ngaku bermadzhab, sebagian orang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian muncul dari mereka penentangan terhadap cadar, ya. Terkadang penghinaan terhadap cadar, ya. Kemudian ya kata-kata yang tidak pantas bagi wanita-wanita yang bercadar, bahkan sebagian ada yang buat klip, ya, bagaimana cadar diidentikan dengan radikal, ya. Seakan-akan cadar yang merupakan syariat Islam adalah tanda dari radikalisme yang harus ditentang, yang tidak bisa berjalan di NKRI, ya. Dan berbagai macam syubhat-syubhat yang atau ejekan-ejekan yang mereka lontarkan kepada syariat cadar, ya. Di lain sisi kita dapati sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, dengan bangganya mengatakan jika ada 1.000.000 Lady Gaga datang ke tanah air maka tidak akan mengurangi keimanan kami, ya. Jadi Lady Gaga silakan aja datang ke Indonesia, ya. Lady Gaga datang 1.000.000 kali ke Indonesia, jadi 1.000.000 Lady Gaga datang tidak mengurangi keimanan. Lady Gaga datang 1.000.000 kali ke Indonesia tidak akan mengurangi keimanan warga kita. Ya, ini adalah perkataan yang saya tidak tahu, ya, keluar dari akal sehat atau tidak, ya. Sebagian lagi menganggap bahwasanya tarian goyang inul sebagai sesuatu yang tidak perlu diingkari. Goyangan inul merupakan bentuk kebebasan berekspresi, ya. Kemudian biarin saja, sementara kita tahu bahwasanya namanya perzinahan di tanah air kita cukup semarak, bahkan terjadi perbuatan mesum di bawah umur, ya. Kemudian dengan sombongnya mengatakan kalau Lady Gaga datang ke tanah air kita 1.000.000 kali dan 1.000.000 orang Lady Gaga tidak akan mengurangi iman. Ini perkataan yang keluar dari orang-orang yang angkuh, ya. Kemudian sebaliknya sebagian mereka malah mengingkari cadar. Ini aneh, ya. Lady Gaga tafadhali datang, silakan, ya, 1.000.000 kali juga tidak jadi masalah. Sementara yang bercadar kemudian larang-larang, kemudian dihina, ya, dan yang lainnya. Saya rasa ini termasuk peran besar dari orang-orang liberal yang berkembang di tanah air, yang jangankan masalah cadar, jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar. Jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar, ya. Mereka mengatakan jilbab adalah pakaian kesopanan, ya. Dan jilbab adalah tradisi orang-orang Arab, ucapan-ucapan yang tersebar di kalangan masyarakat, ya. Kemudian yang penting adalah kesopanan. Di tanah air kita cukup tidak pakai jilbab, yang penting rambut terbuka tapi pakai pakaian kesopanan, maka sudah cukup dikatakan jilbab menurut syariat. Ini semua adalah kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang liberal, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan pahit yang ada di tanah air kita. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu membahas tentang permasalahan cadar, ya, menurut tinjauan syariat, ya. Taib, saya akan jelaskan secara ringkas tentang cadar, ya. Jadi wajah, ya, ada dalam dua kondisi, ya. Dua kondisi dalam sholat, di luar sholat. Adapun dalam sholat, maka wajah dibuka, wajah bukan aurat. Wajah bukan aurat dalam sholat, bukan aurat. Sehingga ketika sholat dibuka. Kita tahu bahwasanya ulama membedakan antara aurat dalam sholat dan aurat di luar
Di luar salat ini jelas dibahas dalam buku-buku fikih. Aurat dalam salat dan aurat di luar salat sama. Wajah juga dibahas aurat dalam salat dan di luar salat. Adapun dalam salat maka wajah bukan aurat sehingga ketika salat dibuka, kecuali para ulama Syafi'i menyebutkan kecuali kalau ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya yang kemudian melihatnya maka dia tutup bagi yang menganggap cadar hukumnya wajib. Adapun di luar salat ya maka khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf, ada yang mengatakan wajah aurat adalah aurat. Ada yang mengatakan wajah bukan aurat. Dari sini ketika yang mengatakan wajah adalah aurat otomatis cadar wajib hukumnya. Yang mengatakan wajah bukan aurat berarti cadar tidak wajib. Akan tapi apa sunnah? Ya, akan tapi sunnah. Kita dapati ternyata para ulama sudah khilaf sejak dahulu tentang dua permasalahan dan sama-sama kuat. Yang mengatakan wajib ini adalah mazhab Hambali. Ini dua mazhab. Itu mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, mazhab yang mu'tamad. Yang mu'tamad itu menjadi patokan. Dalam mazhab Syafi'iyah. Nanti akan saya nukil pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun yang mengatakan tidak wajib juga dua sama, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Tentunya masing-masing punya dalil dan sama-sama kuat ya. Tinggal kita merojihkan yang mana. Tapi kalau saya sendiri saya cenderung mengatakan bahwasanya wajah wanita adalah aurat. Wajah wanita adalah aurat, maka hendaknya ditutup ya. Maka hendaknya ditutup. Tapi ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada, akan saya sebutkan dalilnya nanti insyaallah taala. Yang perlu kita perhatikan di sini dari sini kita tahu bahwasanya ijma' ulama, kesepakatan ijma' ulama bahwa cadar disyariatkan. Cadar disyariatkan. Ini disampaikan oleh banyak ulama di antaranya Al-Qadhiyat dan yang lainnya. Cadar disyariatkan. Mereka hanya khilaf tentang disyariatkannya itu wajib atau sunnah. Tapi kalau disyariatkan maka disyariatkan. Maka disyariatkan. Ya. Kemudian beberapa perkara yang disepakati, ya mungkin saya perlu tegaskan di sini. Perkara-perkara yang disepakati ulama. Yang pertama, bahwasanya cadar disyariatkan. Tadi sudah kita singgung. Jadi seluruh mazhab ya disyariatkan ya. Dengan demikian cadar bukan tradisi tapi syariat. Ya. Karena muncul syubhat-syubhat bahkan ditulis oleh sebagian ulama Azhar ya, sebagian tidak semua menulis bahwasanya cadar adalah tradisi bukan syariat. Namun tidak seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Hanya pendapat pribadi kemudian dia sampaikan kemudian dibaca oleh orang banyak.